Eslabib, hijrah yang dipakai itu masih hijrah secara makna bahasa. Hijrah yang secara individual tadi itu hijrah yang bermakna bahasa. Dan dalam kaidah usul fikih, dalam penataan kaidah-kaidah hukum syariat yang sudah diberikan oleh ulama-ulama kita, kalau ada makna bahasa kemudian sudah dialihkan menjadi makna syar'i, ini aslinya ya, mohon maaf, tidak boleh dikembalikan kepada makna bahasa. Jadi kalau sudah ada makna syar'i, definisi syar'i dari sebuah lafadz, maka tidak boleh dikembalikan kepada makna bahasa. Ini aturan resminya begitu. Oleh karena itu, kalau tadi sudah dijelaskan kok kita masih menggunakan kata hijrah, itu mohon dikasih embel-embel ya. Hijrah dalam makna bahasa. Karena hukum aslinya tidak boleh menggunakan kata hijrah yang sudah ada makna syar'inya, kok masih dipakai dengan makna bahasa, tidak boleh, kecuali embel-embeli. Ini hijrah yang kami maksud, hijrah secara bahasa. Contohnya apa? Misalnya makna sholat. Makna asli sholat itu adalah doa. Ini makna bahasa. Tapi syariat sudah memindahkan makna bahasa kepada makna syar'i. Sehingga sholat itu adalah amalan yang diawali dengan niat, takbiratul ihram, disertai dengan perbuatan-perbuatan, dan diakhiri dengan salam dan seterusnya. Itu makna syar'i dari sholat. Oleh karena itu, kita tidak boleh menggunakan kata sholat untuk doa. Misalnya lagi duduk madhep timur, umi-umi, tangannya diangkat. Kamu ngapain? Sholat subuh. Sholat subuh kok ngono? Kan makna sholat itu doa. Sampai nggak pernah belajar bahasa Arab ya? Pasti Arab-Arab cemas. Nggak boleh itu, nggak boleh. Jadi kalau sudah ada makna syar'i tidak boleh dikembalikan pada makna bahasa. Misalnya siam ya, puasa. Siam itu maknanya menahan diri. Jadi kalau mohon maaf misalnya ngapain kok ngolat gitu, sedang puasa gitu, menahan kentut. Nggak boleh itu. Secara bahasa benar, kan menahan kentut itu siam, tetapi tidak boleh digunakan. Makna syar'i puasa sudah ada, tidak boleh dikembalikan pada bahasa. Nah sekarang ini, mohon maaf ya, sekarang ini upaya-upaya orang-orang Islam liberal itu ingin mendangkalkan syariat Islam dengan mengembalikan makna syar'i kepada makna bahasa. Contohnya apa? Untuk istilah-istilah syar'i yang menakutkan ingin dikembalikan kepada makna bahasa. Contohnya apa? Makna jihad. Jihad itu sudah ada makna syar'inya, kemudian dikembalikan kepada makna bahasa. Jihad makna bahasanya apa? Bersungguh-sungguh. Makanya kalau Anda itu belajar sungguh-sungguh, Anda itu berjihad. Kalau ada yang bisnis, bekerja sungguh-sungguh, Anda itu berjihad. Kalau ada yang pacaran sungguh-sungguh, enggak. Nah, penggunaan istilah jihad dikembalikan pada makna bahasa itu tidak boleh. Tidak boleh. Kalau mau agak tega, sebenarnya haram hukumnya. Karena sudah ada makna syar'i dari jihad. Kecuali di embel-embeli tadi. Ini jihad dalam arti bahasa. Bahayanya apa? Pendangkalan hukum syariat Islam. Ulama itu sudah berabad-abad lamanya membantu kita di dalam memberikan ta'rif syar'i, ya, definisi syariat terhadap apa-apa yang diinginkan oleh Allah yang sudah dituangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, supaya tidak menyimpang dari
Apa yang diinginkan oleh Allah? Yang paling tahu itu adalah ulama. Makanya ketika ulama itu mengistimbat istilah syar'i, itu pasti disertai dengan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa makna syar'i dari sholat seperti itu, makna dari jihad seperti itu, makna zakat seperti itu. Zakat itu makna bahasanya menyucikan. Jangan sampai emak-emak nyuci piring disebut membayar zakat itu. Nggak boleh itu. Kalau itu terus-menerus dilakukan, itu menggerus tatanan hukum syariat yang sudah mapan, yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita dalam kitab-kitab fikih selama berabad-abad. Ini ingin dirusak. Termasuk makna hijrah itu ingin dirusak, dikembalikan kepada makna bahasa. Sehingga mengatakan hijrah itu hanya aspek individual saja. Orang yang dulu kerja tempat haram, kemudian di tempat halal disebut hijrah. Itu sebenarnya tidak tepat penggunaan itu. Yang tepat apa? Itu aktivitas bertaubat. Jadi tolong diganti komunitasnya, jangan komunitas hijrah, tapi komunitas tobat itu. Komunitas tobat ya? Iya, ada artis tobat, ada pegawai bank tobat, ada MLM tobat, ada pengacara tobat. Di Solo ada preman tobat juga, Tat. Oh iya. Ekspreman Solo. Nah itu cocok itu. Ada yang hadir gitu. Semua yang lebih tepat menggunakan istilah taubat. Saking banyaknya sampai tobat. Itu keluarnya orang Jawa. Oleh karena itu, apa pengertian hijrah itu harus mengikut apa yang sudah diistimbat oleh ulama. Tadi sudah dikutipkan dari kitab yang besar, Al-Mughni ya, kitab induk, kitab kayak sekarang istilahnya kayak ensiklopedi hukum Islam, Al-Mughni. Dan maknanya dari hampir semua ulama, imam-imam mazhab tidak ada perselisihan kecuali hanya dengan sedikit-sedikit perbedaan istilah. Tadi disebutkan yang makna yang kuat itu hijrah itu apa? Al-khuruju ila daril Islam min daril Islam ila kok wale-wale maklum kurang turu. Khuruju min daril kufri ila daril Islam, itu makna syar'inya, dan mohon ini sudah tidak boleh dirubah lagi. Oleh karena itu kalau kita mau tertib dengan hukum syariat, kalau kita menyebut makna hijrah harus makna syar'inya. Berarti kalau kita ingin berhijrah, itu maknanya apa? Yang pertama, hijrah terkait dengan perpindahan tempat. Tidak hijrah secara psikologi saja, secara spiritual saja. Hijrah terkait dengan pindahnya dari satu tempat ke tempat lain. Yang nomor dua, tempat itu dari Darul Kufri kepada Darul Islam. Jadi kalau dari Jogja ke Solo nggak bisa disebut hijrah, itu pindahan. Boyongan, nek kasarnya apa? Minggat. Itu kalau diusir mertuanya itu minggat. Semoga nggak ada yang seperti itu. Jangan disebut dengan kata hijrah. Oleh karena itu, kalau memang kita itu ingin hijrah, berarti apa? Kita harus berpindah dari dar yang kufri kepada dar yang Islam. Berarti kalau kita mengacu kepada ayat An-Nisa 97, hukum asal, mohon maaf ya, hukum asal hidup di Darul Kufri adalah haram. Sebenarnya hukum asal kita hidup di Darul Kufr tidak boleh, haram. Sehingga turunnya asbabun nuzul dari An-Nisa 97 itu teguran malaikat, pertanyaan malaikat, kenapa kamu mati dalam keadaan menzolimi diri? Menjadi mustad'afin. Kenapa? Itu
ketika malaikat mencabut nyawa orang Islam yang berada di Makkah. Kenapa kamu tetap di Mekah? Padahal Mekah itu darul kufri. Di Mekah itu menolak syariat Islam. Kenapa kamu tidak berpindah? Bukankah bumi itu luas, kata malaikat. Dan penutup ayat itu ancamannya nggak main-main. Tempat dari orang yang nggak mau hijrah itu di neraka. Itulah ulama mengambil istimbat hukum bahwa hijrah hukumnya wajib. Berarti kalau tidak hijrah haram. Berarti kalau bertempat tinggal di darul kufri haram hukumnya. Wah, mengerikan itu. Tadi kalau istimbatnya sudah ditunjukkan ya. Kenapa makna hijrah seperti itu ya? Karena ada hadis tentang la hijrota ba'da fathi Makkah. Itu yang menjadi dalil yang menjadi istimbat hukum definisi hijrah itu seperti itu. Oleh karena itu hijrah itu hanya berlaku penduduk Mekah, orang Islam yang di Mekah yang wajib pindah ke Madinah. Dan itu tidak berlaku pada penduduk Madinah. Tidak ada kewajiban penduduk Madinah hijrah kan? Kenapa? Karena di situ sudah darul Islam. Dan ditegaskan oleh Rasul, setelah Makkah ditaklukkan Islam, setelah Makkah menjadi darul Islam, tidak ada hijrah lagi. Udah di situ aja. Berarti hukum asal. Ini berat ya. Hukum asal hidup saja, hidup diam saja di darul kufri itu haram. Udahlah, nggak usah ngapa-ngapain. Walaupun kita anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Allah sampai mati. Islam yes, kafir yes gitu. Oh no piye sih? Itu yang harus kita paham. Sesoleh apapun kita, jangan khawatir, masuk neraka. Itu yang disebut mustad'afin. Kenapa? Kita menjadi tidak bisa mengamalkan hukum-hukum syariat.